Ratusan warga di berbagai daerah mulai menyerukan aksi damai dalam rangka solidaritas untuk Palestina. Ya, untuk mengupas lebih lanjut mengenai hal ini sudah bergabung bersama kami pengamat politik Timur Tengah UIN, Prof. Ali Munhanif, dan juga Sarbini Abdul Murad selaku Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI. Ya, selamat pagi Pak Abdul dan Prof. Ali. Semoga kabarnya sehat. Selamat pagi bagi Mbak Ocha dan Mas Togi. Iya, terima kasih sudah bergabung di Sindo Morning Show. Selamat pagi Mbak Ocha. Iya, kami ingin ke Pak Abdul terlebih dahulu dari MERSI ini. Bagaimana kondisi Gaza saat ini, Pak Abdul? Apakah masih terjadi pemutusan internet dan pemadaman listrik? Ya, kami mendapat informasi dari teman-teman dari Gaza itu bahwa kemarin waktu Gaza terjadi serangan Israel di sekitar rumah sakit Indonesia, dan rumah sakit kita itu makan deburan debu yang luar biasa, kemudian membuat panik para pengungsi, kemudian membuat ketakutan para nakes yang ada di rumah sakit. Tapi alhamdulillah tidak ada korban. Dan memang kemudian ada rumah sakit Turki yang ini sudah dibom sama Israel, sehingga kondisi hari ini semakin brutal tindakan-tindakan yang dilakukan Israel. Semestinya yang namanya institusi kesehatan rumah sakit itu mesti dilindungi, tapi ini menjadi tempat yang tidak aman, karena kita ketahui bahwa rumah sakit Indonesia tempat didiami oleh hampir 2.000 orang pengungsi pengungsi Palestina yang di sebelah utara itu di sekitar rumah sakit, karena mereka mengharapkan bahwa rumah sakit adalah tempat yang aman buat mereka. Oleh sebab itu ini sangat memprihatinkan sekali nih Mbak Ocha, bahwa korban semakin banyak berjatuhan. Sepertinya dunia hanya menonton setiap detik itu korban yang berjatuhan, sehingga rumah sakit kita di Indonesia ini sudah kewalahan untuk menampungnya. Tapi alhamdulillahnya kita bisa berkomunikasi secara internet. Kita semalam bisa Zoom dengan Direktur Rumah Sakit Indonesia, Dr. Atif, sehingga kita bisa mendapatkan informasi dari beliau kira-kira kondisi dan apa yang mesti kita lakukan pada hari ini. Dan sebab itu kami bersyukur juga bahwa relawan kita di rumah sakit dalam keadaan selamat, dan mereka bisa memberikan informasi-informasi yang detail terhadap situasi kondisi kekinian yang terjadi di Gaza. Kira-kira demikian Mbak Ocha dan Mas Togi. Baik, kami saya turut prihatin juga ya. Tapi kalau Prof. Ali sendiri, bagaimana Anda melihat situasi terkini di Israel, perang antara Israel dengan Hamas? Apakah ada kemungkinan bisa berdamai? Terima kasih ya. Saya kira dari kecenderungan yang sekarang ini terjadi di lapangan, khususnya di Gaza bagian utara ya, lalu kemudian juga masuk dalam sekarang Lebanon Selatan pun sudah mulai melakukan provokasi. Apa yang terjadi sebenarnya eskalasi semakin meningkat, tapi serangan darat yang semula direncanakan oleh Netanyahu secara besar-besaran di lingkungan Gaza dan maupun sejumlah kota-kota di Gaza Utara tampaknya belum bisa dipastikan ya. Jadi mereka tetap menahan diri dalam berbagai lini, tetapi upaya untuk menemukan perdamaian dalam waktu singkat saat tampaknya belum. Jadi eskalasi dalam batas keinginan memberi pelajaran pada Hamas di Gaza tetap terjadi, saya kira. Nah, ini harus kita upayakan diplomasi internasional, khususnya Indonesia, terus melakukan semacam tekanan-tekanan yang serius dalam berbagai bentuknya ya, entah itu kawat diplomasi, jaringan, atau web of pressure dari sejumlah negara-negara yang mungkin satu pemikiran dengan Indonesia, atau mungkin juga dunia internasional, gerakan-gerakan yang saat ini melakukan protes yang serius terhadap rencana serangan Israel ke Gaza itu. Ya, Prof. Ali, baru-baru ini pun juga kemarin baru beberapa jam yang lalu saya boleh melihat bahwa Perdana Menteri Israel Netanyahu pun juga menolak untuk gencatan senjata. Bagaimana Anda melihat ini? Atau bagaimana PBB menyikapi hal tersebut juga? Apa yang terjadi kan sebenarnya ini asymmetric war ya. Jadi semacam perang yang tidak seimbang. Jadi aspek-aspek perangnya pun sebenarnya harus kita analisis dalam konteks motif serangan itu tidak semata-mata mematikan atau katakanlah
menumpas dalam berbagai bentuknya, tapi adalah keinginan Netanyahu untuk meningkatkan. Jadi ketika Hamas menyerang Israel, sebenarnya politik domestik Israel sendiri dalam keadaan bermasalah. Netanyahu turun popularitasnya, lalu kemudian juga tersandra dengan berbagai kasus korupsi, istrinya juga terancam dengan berbagai tuduhan-tuduhan korupsi dan seterusnya. Di situ pemerintahan Netanyahu kelihatan sekali bahwa ketika Hamas menyerang Israel, maka dia mempunyai semacam alasan untuk melakukan serangan besar-besaran dalam rangka memang untuk meningkatkan popularitas dia di Israel itu. Dalam negeri Israel sendiri sebenarnya sudah banyak protes terhadap berbagai tuduhan bahwa sebenarnya Netanyahu tidak bisa memerintah dan seterusnya. Tetapi begitu ada serangan Gaza itu maka Netanyahu mempunyai leverage lah ya untuk menggunakan ini sebagai bagian dalam meningkatkan popularitasnya dalam politik domestik Israel. Nah, disitulah saya kira ancaman-ancaman yang diberikan Netanyahu sekarang ini, saya kira lebih merupakan upaya pembelajaran pada dunia atau mengirim pesan pada dunia bahwa jangan main-main dengan serangan-serangan kekerasan yang dilakukan oleh Hamas. Tetapi saya kira rencana sampai untuk menumpas habis-habisan Israel juga akan berpikir panjang karena tekanan-tekanan yang saat ini dilakukan oleh dunia internasional termasuk PBB, resolusi-resolusi yang dibuat sekarang ini semakin memojokkan Israel untuk mengadakan kekerasan di Gaza. Disitulah saatnya sebenarnya dunia internasional, khususnya Indonesia, terus memberi tekanan bahwa gencatan senjata adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri peperangan, dan itu berarti memasuki babak baru dalam perundingan Israel, Palestina, dan kemerdekaannya, gitu kira-kira. Iya, baik, kami ingin kembali bertanya juga ke Pak Abdul. Ini sejauh ini bantuan kemanusiaan apa saja ini Pak yang sudah diberikan kepada warga Palestina di Gaza, dan apa-apa saja bantuan yang masih diperlukan dan belum optimal mungkin hingga saat ini? Ya, Mbak, memang hari ini itu memang diharapkan ada koalisi internasional, koalisi kemanusiaan yang bisa secara kontinus bisa memberikan bantuan terhadap warga Gaza tanpa ada upaya-upaya yang buka tutup sehingga bantuan-bantuan ini tidak bisa masuk secara baik. Nah, oleh sebab itu teman-teman di rumah sakit di Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencukupi bantuan-bantuan sekitar rumah sakit. Jadi beberapa hari yang lalu kita telah membagikan makanan terhadap nakes, kemudian kita juga membagikan selimut karena musim dingin, kemudian baju-baju operasi yang mereka harus menggunakan karena mereka tidak pulang ke rumah. Kemudian juga kita memberi bantuan obat-obatan dan instrumen-instrumen bedah, obat bius, karena kondisi sangat dibutuhkan oleh pihak Palestina di Gaza. Dan tapi bantuan-bantuan ini tidak bisa diberikan dalam partai besar karena kita hanya menggunakan kemampuan yang ada, stok yang ada di Gaza. Nah, untuk bantuan lebih besar maka kita mengharapkan pihak internasional untuk bisa menekan Israel agar koridor kemanusiaan ini bisa dibuka secara penuh, tidak ada upaya-upaya yang mengganggu sehingga bisa menyumbat suplai makanan maupun lain-lain. Dan masalah sekarang hari ini adalah suplai solar sebagai sumber energi listrik ini yang sangat dibatasi dan ini sangat berbahaya kalau didistribusikan ke rumah sakit misalnya. Karena kita sudah membooking solar untuk rumah sakit, tapi pihak Israel tidak memberikan izin untuk melakukan mentransfer ataupun membawa ke rumah sakit. Sehingga banyak rumah sakit yang masih mengalami kegelapan. Dan alhamdulillahnya di rumah sakit Indonesia kita sudah mengantisipasi sejak lama bahwa kita menggunakan panel surya, kemudian kita menggunakan genset sehingga ketika solar habis kita bisa menggunakan cadangan yang ini bisa sedikit bisa berguna. Dan selanjutnya pihak kesehatan, dokter di sana juga mensiasati cara sehingga bisa memaksimalkan fungsi listrik. Misalnya listrik tidak dihidupi 24 jam, hanya beberapa jam, yang itu pun digunakan ketika kebutuhan yang sangat urgen. Dan ini merupakan cara-cara dilakukan oleh pihak nakes di rumah sakit sehingga semua pasien bisa tertangani walaupun itu dengan minimal. Misalnya sebagai contoh, misalnya ada operasi sebenarnya dosisnya maksimal yang misalnya 10 misalnya,
yang digunakan dosisnya misalnya 5 misalnya, atau jahitan benang misalnya digunakan sekali pakai terus dibuang, ini bisa beberapa kali. Demikian dengan jarum suntik dan sebagainya. Ya, ini Pak. upaya-upaya dilakukan. Ya, Pak Abdul, untuk Indonesia sendiri pun apa saja yang sudah dibantukan oleh warga Gaza? Atau mungkin apa saja yang harus dibantukan, yang diperlukan saat ini? Kita hari Kamis minggu yang lalu kita ada pertemuan di Kemlu membicarakan, mendiskusikan bantuan Indonesia ke Gaza. Jadi ada bantuan gabungan antara pemerintah dengan masyarakat Indonesia, dan hari ini mereka sangat membutuhkan adalah makanan, obat-obatan, dan yang berkaitan dengan instrumen-instrumen bedah ini sangat dibutuhkan pada hari ini. Jadi memang kita juga nanti akan mendiskusikan dengan Menteri Kesehatan sehingga ini di rumah sakit kita ini bisa terpenuhi semua list kebutuhan. Iya, baik, saya juga ingin kembali ke Prof. Ali ini, Prof, terkait dengan orasi ataupun aksi damai begitu ya, yang belakangan ini banyak disuarakan gitu di beberapa negara. Apakah sebetulnya hal ini cukup berdampak begitu atau efektif dalam meredakan eskalasi perang Israel dan Hamas begitu? Ya, dengan fokus-fokus aspek kemanusiaan ya, humanitarian aspek dari perang ini, maka sebenarnya demonstrasi, aksi maupun orasi yang sifatnya mengutuk kekerasan Israel sangat berpengaruh terhadap sikap Israel menahan diri di tengah keinginan untuk melancarkan serangan darat yang sangat masif. Disitulah sebenarnya kalau kita lihat berbagai peristiwa yang terjadi tidak hanya di Indonesia tapi seluruh belahan dunia, lalu kemudian berefek pada sidang keamanan PBB yang baru lalu yang menghasilkan satu model voting yang saya kira sangat penting untuk menunjukkan bagaimana sikap dunia internasional terhadap kekerasan Israel sekarang ini, yakni bahwa dua anggota Dewan Keamanan betul-betul mengatakan no, lalu kemudian harus menghentikan peperangan dan kemudian gencatan senjata dan seterusnya, tidak mengutuk Hamas dan seterusnya. Itu Rusia dan Cina spesifik. Biasanya Cina abstain. Ini menunjukkan betapa sikap dunia saat ini betul-betul mengalami pergeseran ya, dengan pertimbangan bahwa konflik-konflik antara superpower yang terjadi, Amerika, Rusia, Cina, Prancis, Inggris dan seterusnya, itu semakin menjadikan isu kemerdekaan Palestina menemukan momentum penting secara diplomatis untuk bisa terus digulirkan menjadi wacana penting. Nah, Hamas misalnya tahu persis soal ini, jadi perseteruan antara Cina dan Amerika yang semakin meningkat di beberapa kawasan, lalu kemudian Rusia sudah pasti berseberangan dengan Amerika, kasus Ukraina dan seterusnya, itu menunjukkan pada kita bahwa telah terjadi pergeseran dalam geopolitik yang akan berpengaruh kepada momentum penting dorongan untuk melakukan kemerdekaan atau negosiasi kemerdekaan Palestina sekarang ini. Nah, itu saya kira demonstrasi ini tetap harus dijaga dalam berbagai aspeknya, aspek-aspek kemanusiaan, pengutukan terhadap Israel dan seterusnya. Tapi jaringan-jaringan diplomasi internasional, khususnya wakil-wakil diplomasi kita di PBB harus bekerja terus untuk mendorong pertama perdamaian dan kedua adalah kemerdekaan Palestina memasuki babak baru dalam perundingan secara Ya, lebih adil, gitu. Sebetulnya Prof, Anda melihat efektivitas PBB dalam mendamaikan Israel dan Palestina ini sejauh ini seperti apa begitu, mengingat Palestina yang hingga saat ini juga belum menjadi anggota tetap dari PBB gitu. Kemungkinannya nanti akan seperti apa terkait keanggotaan Palestina ke depannya? Nah, harapan saya sebenarnya adalah, dan umumnya para pengamat di Timur Tengah sebenarnya adalah bahwa dengan dorongan Liga Arab, lalu kemudian peran Iran dan beberapa gerakan resistensi di Palestina yang saat ini terjadi, maka kelihatan bahwa Amerika dan sekutunya itu sebenarnya tidak begitu menggunakan politik internasional di masa lalu. Jadi di situ
saya kira harus dimanfaatkan betul. Dorongan-dorongan perdamaian dan kemerdekaan Palestina menjadi isu penting di Dewan Keamanan dan Sidang Umum PBB kalau perlu setiap tahun, karena saat ini kekuatan-kekuatan juga sudah mulai terpecah. Nah, harapan kita kalau saja kita berhasil menekan Amerika, Inggris, dan Prancis untuk bersikap dalam hal Palestina, maka kedaulatan pertama-tama harus diakui. Lalu kemudian keanggotaan PBB menjadi bagian selanjutnya dalam proses diplomasi internasional itu. Nah, tanpa itu, maka terus-menerus Palestina akan mengandalkan berbagai gerakan resistensi melalui Hamas maupun Fatah di West Bank. Tapi Israel saat ini semakin terbatas dalam menggunakan posisi mereka untuk terus-menerus mensandra PBB dan Dewan Keamanan dengan kepentingannya itu. Biasanya kalau ada resolusi langsung di veto, lalu kemudian Israel juga tetap melawan kekerasan. Nah, belakangan proses ini mulai berubah, mulai bergeser gitu ya. Misalnya Iran mengancam misalnya seandainya ada serangan terhadap Hizbullah di Lebanon Selatan maupun melakukan serangan darat yang besar-besaran, Iran akan masuk ke dalam pertarungan. Itu tampaknya mulai efektif digunakan sebagai retorik diplomasi untuk melakukan tekanan terhadap Israel secara serius. Karena itulah sebenarnya momentum penting saat ini adalah bahwa dengan kekuatan yang mulai tidak lagi bipolar, tapi sudah mulai berpencar pada kekuatan Cina, kekuatan Rusia, dan sejumlah negara-negara penting di dunia Islam, maka saatnya kita melakukan tekanan yang serius untuk mendorong perdamaian dan kemerdekaan Palestina sebagai isu penting dalam sidang PBB. Baik, kita kembali ke Pak Abdul. Pak Abdul, ini selain mungkin melakukan orasi, aksi damai, apa yang harus dilakukan warga Indonesia untuk meredah eskalasi di Gaza saat ini? Ya, Mas. Seperti dikatakan oleh Prof. Ali tadi itu tebak bahwa orasi-orasi demonstrasi ini kan sebagai sebuah dukungan moral ya yang kita lakukan terhadap saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Artinya apa? Artinya Indonesia ini selalu terdepan untuk membantu Gaza. Dan saya lihat bahwa demonstrasi ini juga itu bisa mengingatkan secara kolektif bangsa kita ini bahwa Indonesia tidak boleh lupa dengan penderitaan yang dialami oleh Gaza. Dan sebagai salah satu negara peserta Asia Afrika, saya pikir satu-satunya yang belum merdeka, ini menjadi tanggung jawab moral dan tanggung jawab sejarah serta tanggung jawab konstitusi kita untuk menyerukan seperti yang dikatakan oleh Prof. Ali tadi adalah kemerdekaan untuk Palestina. Jadi kondisi hari ini nih bahwa gencatan senjata merupakan satu instrumen yang sangat penting diharapkan sekarang. Jadi dengan gencatan senjata maka bisa terjadi konsolidasi bantuan kemanusiaan secara efektif untuk warga Gaza dalam banyak hal. Nah, soal itu kita mengapresiasi warga Indonesia yang begitu respect dan peduli terhadap serangan Israel ke Gaza ini yang memang dibandingkan dengan beberapa periode yang lalu ini sangat berbeda sekali. Nah, walaupun kita lihat juga bahwa Bu Menlu secara tegas dan lugas berbicara di Dewan Keamanan untuk segera dilakukan bantuan ataupun untuk segera dilakukan sikap yang jelas dari Dewan Keamanan. Dan ini benar yang dikatakan oleh Prof. Ali, yang penting gencatan senjata sekarang, Mas. Maka demonstrasi hari ini menggambarkan euforia, kemarahan, kesedihan rakyat Indonesia terhadap warga Palestina, dan kami meyakini bahwa Palestina itu menjadi bagian daripada pemikiran, bagian daripada rakyat di Indonesia. Oleh sebab itu sikap-sikap yang diberikan oleh rakyat Indonesia ini mengindikasikan bahwa Indonesia cinta damai, Indonesia bersama Palestina. Iya, baik. Terakhir saya mungkin ingin ke Prof. Ali. Sebagaimana kita ketahui begitu ya bahwa untuk meredakan tensi ini sebetulnya solusinya selalu bukan militer begitu ya, tapi solusi politik. Tapi lagi-lagi kalau kita tarik mundur ke belakang, tahun 2000 ini sempat hampir begitu ya disepakati two state solution, tapi lagi-lagi gagal begitu. Kali ini dan dengan tensi yang ada saat ini begitu, seberapa optimis sih Anda melihat perdamaian masih akan dicapai begitu, baik dari Palestina dan Israel?
Itu yang sekarang ini memang menjadi semacam sinisme masyarakat kita gitu ya. Jadi bahwa seolah-olah ini peperangan semacam ini selalu seperti siklus, bahwa ada upaya perdamaian lalu hilang lagi, serang lagi dan seterusnya. Tapi kalau saya boleh membayangkan tentang arah diplomasi yang saat ini dimiliki oleh dunia Islam maupun juga Liga Arab dan juga sejumlah negara-negara di kawasan, kelihatan bahwa dengan percaturan geopolitik yang semakin berubah, konfigurasi kekuatan baik finansial maupun militer yang semakin berubah, maka kita sebenarnya mempunyai alasan moral maupun juga politis bahwa upaya-upaya untuk menyelesaikan Israel dan Palestina harus ditempuh dengan jalan diplomasi. Tidak mungkin lagi dengan kekerasan sebagaimana kemarin Hamas itu menyerang Israel dan ujung-ujungnya kan lalu kemudian balasan serangan oleh Israel begitu besar dan mematikan, bahkan mengandaikan korban-korban kemanusiaan yang sangat besar. Disitulah optimis secara langsung dalam waktu dekat mungkin kita tidak akan bisa menyaksikan bahwa perdamaian akan tercapai maupun kemerdekaan tercapai. Tetapi negara-negara yang memang berkepentingan untuk urusan Timur Tengah, perdamaian Israel harus mendorong diplomasi lebih kuat gitu ya. Liga Arab semakin menampakkan kesatuan aspirasi tentang itu. Misalnya saja Arab Saudi saat ini yang memang sedang melakukan reformasi di dalam domestik, tapi begitu ada ide melakukan semacam normalisasi hubungan dengan Israel dan akhirnya kemudian terbukti bahwa itu tidak mungkin, mereka juga reserve mundur untuk melanjutkan pembukaan hubungan diplomasi itu. Apalagi lalu kemudian ada negara-negara yang sangat radikal tidak mau melakukan perdamaian seperti Iran, Syria dan seterusnya, termasuk Indonesia sebenarnya dalam kategori itu cukup radikal dalam menempatkan posisi Israel dalam diplomasi internasional. Tapi ada negara-negara yang lebih pragmatis ya, akan ada kepentingan perdagangan, ekonomi dan seterusnya. Nah, tapi dengan pelajaran penting tentang kasus Gaza sekarang ini, maka saya kira negara-negara yang moderat dan pragmatis pun akan menarik diri untuk terus melakukan tekanan terhadap Israel, dan itu semakin menjadikan Israel sebagai semacam paraya yang memalukan, negara yang memalukan lah di dunia ini, dan disitulah aspek moral politik yang semestinya muncul dalam diplomasi internasional, khususnya di kalangan Dewan Keamanan PBB maupun juga di sidang umum PBB. Baik, terima kasih Prof. Ali dan juga Pak Abdul atas waktunya, atas insight-nya juga. Dan kami berharap dan mendoakan ya gencatan senjata ini bisa terjadi, dan kita berharap Israel dan juga Palestina ini bisa berdamai kembali. Baik, terima kasih Prof. Sama Pak Abdul. Sehat selalu. Terima kasih. Salam sehat, Prof. Sama-sama, terima kasih. Selamat pagi.